Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa The Pico Channel, pusat informasi yang keren dan cool. Di kesempatan ini saya ingin berbagi informasi yang berguna. Informasi yang saya dapatkan dari cnbcindonesia.com, CNBC News. Jadi ada fenomena bahwa di luar sana orang memproduksi barang untuk diekspor ke Indonesia. Ternyata pasar di Indonesia ini unik, musiman begitu, jadi tidak stabil, kadang naik dan kadang turun. Nah, dari fenomena ini, berita ini mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi produsen-produsen barang yang ingin memasarkan produk di Indonesia untuk produsen di luar negeri, atau yang ingin memasarkan produk secara domestik untuk produsen di dalam negeri. Saya bacakan beritanya. Booming sepeda Brompton selesai, harga makin hancur-hancuran. Jadi kira-kira tahun lalu waktu pertama corona masuk, memang saya ingat saya sendiri menjadi korban dalam tanda kutip. Membeli sepeda itu jadi mahal. Bahkan saat itu satu orang tidak boleh beli sepeda dua. Saya bacakan dulu beritanya. Jakarta, CNBC Indonesia. Harga sepeda Brompton makin turun dari waktu ke waktu sejalan buyarnya tren sepeda lipat. Padahal di tahun lalu harga sepeda ini mengalami kenaikan yang signifikan karena permintaan melebihi suplai yang ada. Namun sejak awal hingga pertengahan tahun ini harga sepeda lipat kembali turun. Bahkan menurut pengakuan pedagang, saat ini merupakan harga terendah. Ketua Asosiasi Pengusaha Sepeda Indonesia APSindo, Eko Wibowo, mengatakan Brompton harga distributor 36 juta. Terakhir saya cek di beberapa penjual sudah ada 34 juta, dan itu bisa ditambah bonus seperti helm atau tas. Brompton aja udah mulai turun ke situ. Penurunan harga itu tergantung dari masing-masing penjual. Jadi berarti ini harganya tidak ada standarnya ya, tergantung dari penjualnya. Misalnya dari tiap distributor punya target margin keuntungan. Ketika harga di titik tertentu tidak bisa mendongkrak penjualan, maka ada peluang penjual menurunkan harganya lagi. Jadi ini kalau seperti ini berarti persaingannya tidak sehat. Ini harusnya dikontrol oleh lembaga LPPS ya, untuk yang ngontrol persaingan usaha. Itu saya lupa itu nama lembaganya. Jika tidak, maka kemungkinan besar stok lama tertahan di gudang. Di sisi lain, pabrikan dari negara asal yakni Inggris bakal mengirim produk baru berdasarkan permintaan dari tahun sebelumnya. Jadi stok lama saja belum habis, sedangkan maker dari Inggris sudah akan kirim barangnya ke sini. Kenapa? Karena itu sudah diorder sebelumnya. Mereka order berdasarkan apa? Berdasarkan saat itu, kondisi saat itu permintaan naik. Padahal mereka tidak tahu kenapa orang beli sepeda. Karena saat itu COVID, katanya harus banyak olahraga dan keluar rumah dibatasi, kegiatan dibatasi. Jadi orang tidak punya pilihan lain selain bersepeda. Jadi saat itu ada tren bersepeda ramai-ramai di Indonesia. Padahal tren itu hanya karena COVID. Ketika COVID ini selesai, permintaan akan menurun. Harusnya maker dan distributor berpikir sampai ke situ. Dan menurut saya harusnya
maker sendiri, walaupun dari distributor ada PO, harusnya cek dulu apakah benar Anda mau PO segini untuk dikirim tahun depan. Kalau distributor mengirimkan gambaran rencana penjualan per tahun sampai 3 tahun kelihatannya melonjak, harusnya maker cek dulu dong, apakah benar data ini. Kenapa naik? Harus cek. Apakah akan terus-terusan begini? Berarti makernya tidak cek ulang itu data yang dikasih oleh distributor, PO maupun rencana penjualan. Saya teruskan. Barang branded tiap tahun. Barang branded tiap tahun ada barang baru. Barang baru 2022 keluar September Oktober tahun sebelumnya. Jadi ikut production plan. Waktu launching itu sesuai, dan itu sesuai PO yang sebelumnya sudah dibuat dari tahun lalu bahwa akan datang barang ini. Ketika buka order harus kirim sesuai jadwal. Kalau barang lama belum keluar bisa overstock lama. Ini segera didiskon agar baru bisa masuk lagi. Karenanya ketika barang branded yang masuk ke dalam Indonesia lebih besar dari perkiraan, maka itu jadi resiko importir atau distributor. Tinggal bagaimana penjual mendorong agar barangnya cepat diserap pasar. Pasalnya barang baru pasti masuk, tidak bisa ditolak kecuali distributor menghentikan lisensi atau untuk tahun-tahun mendatang. Namun rata-rata distributor enggan kehilangan lisensi tersebut. Makanya ini harus digulung atau dijual cepat. Tapi di sisi lain, barang branded seperti Brompton keluar series ada beberapa tiap tahun, bisa ada 5 sampai 10 model yang baru, tinggal schedule-nya aja yang berbeda-beda. Seriesnya akan keluar terus. Jadi siapa yang salah di sini? Yang berperan paling besar kesalahannya menurut saya ada di distributor, penjual. Kenapa? Karena yang tahu persis kondisi di market adalah penjual atau distributor itu sendiri. Walaupun demikian, harusnya maker sendiri cek juga dong, apakah benar sampai 3 tahun ke depan rencananya seperti itu. Kalau memang benar ya silahkan diproduksi. Karena jika tidak, bisa tiba-tiba kan menurut saya ketika bisnis itu jangka panjang yang sudah pakai lisensi segala, bahwa si distributor A tidak boleh distributor A hanya bisa menjual produk B saja, dan produk B tidak boleh menjual produk produsen B tidak boleh menjual produk ke C, hanya boleh ke A saja. Itu lisensinya ya. Nah, ketika ada lisensi ini harusnya hati-hati juga. Kenapa? Karena walaupun si penjual memberikan rencana penjualan, ketika drop ini dia bisa cancel semua PO. Bagaimana dia bisa teruskan PO kalau stok banyak dan dagangnya rugi terus, tidak ada keuntungan, lalu akhirnya unfortunately modal habis, dia bisa cancel itu PO semua. Maka di sini produsen harus berpikir 2 kali ketika menerima order yang belum dibayar. Walaupun order itu berkekuatan hukum tetap, tapi lebih baik produksinya tidak dijalankan daripada suatu saat nanti terjadi konflik, terjadi saling tuntut menuntut. Contoh, saya mau jual barang, saya sudah buat. Lebih baik saat ini saya tidak buat barang daripada suatu saat nanti saya harus tekan orang untuk mengambil ini, karena itu bisa memakan biaya, memakan waktu dan pusing. Jadi dari fenomena ini pelajaran yang bisa kita ambil adalah ketika kita menerima data dari partner, entah itu customer atau supplier atau distributor, kita harus cek dulu apakah benar datanya seperti ini. Bagaimana jika sebaliknya data ini meroket rencana penjualan,
Kenapa? Lalu bagaimana jika penyebab-penyebab kenapa ini tidak terjadi? Contoh, bagaimana ini kenapa naik karena COVID? Bagaimana kalau tidak ada COVID? Pasti ini akan menurun. Itu. Jadi pelajarannya, kita harus cek lagi apakah benar data yang kita terima. Jika kita lebih hati-hati dalam menerima data dari partner, overstock ini tidak akan terjadi dan overproduksi tidak akan terjadi. Baiklah pemirsa, cukup sekian dulu informasi yang bisa saya berikan. Bagaimana menurut Anda? Silahkan komen, dan jika Anda dengar bunyi teng-teng, berarti tolong di subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.